keluarga GKJW Manuan yang terkasih dan seluruh umat Kristiani yang berbahagia. Pada saat ini bersama-sama kita bisa berjumpa kembali di tengah-tengah kebersamaan saya ketika bersama dengan tim Kespel menghantarkan donasi bantuan APD ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan bisa bertemu dengan pendeta rumah sakit yang ada di sana. Nah, kebetulan beliau juga ada waktu untuk bisa kita wawancarai sejenak. Sudah ada di hadapan saya. Selamat pagi, Selamat pagi. Bu Diah Eka Siwi, Bu Ya, Pendeta. betul. Diah Eka Siwi. Ya, boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu, mengganggu waktu pelayanannya tidak apa-apa, sebentar saja nggih. Oh iya, boleh. Iya, kebetulan bisa berjumpa dan ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada penjenengan. Yang pertama, tentang perjalanan pelayanan. Perjalanan pelayanan bisa diceritakan Ibu? Iya. Jadi saya sebelum ditempatkan sebagai pendeta di rumah sakit oleh GKJW, saya menjadi pendeta jemaat di GKJW Jemaat Aditoyo. Aditoyo MD mana? MD Kediri Utara 2. Kediri Utara 2. Ya. Di sana saya melayani selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Kemudian dimutasikan ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Dan di sini sekitar 8 bulan. Baru 8 bulan. Ya. Okay. Baru 8 bulan menjadi 8 pendeta bulan. rumah sakit di RSK Mojowarno. Ya. Iya. Okay. Betul. Terus kemudian tugasnya secara umum mungkin Bapak Ibu Saudara belum terlalu familiar dengan pendeta rumah sakit. Biasanya pendeta itu kan di jemaat seperti saya dan juga beberapa teman yang lain. Ini kok ada pendeta rumah sakit? Mungkin bisa dijelaskan, Iya. Bu Siwi. Iya, jadi seringkali kita kalau mendengar kata rumah sakit, yang ada dalam pikiran kita pasti menyembuhkan orang yang sakit. Secara Dan fisik yang sakit ya. iya, tentu saja secara fisik. Namun di beberapa rumah sakit dan termasuk di Rumah Sakit Kristen Mojowarno, kami tidak hanya ingin menyembuhkan secara fisik, tetapi juga secara rohani. Sehingga kami ingin menyentuh sisi spiritual pasien dan kami berharap dengan demikian pasien bisa mendapatkan kesembuhannya. Gitu. Karena orang sakit itu yang biasanya yang yang perlu disembuhkan tidak hanya fisiknya, Iya, betul. tetapi juga rohaninya, sisi spiritualitasnya. Aku kok loro gak mari-mari yo. Iya, Misalnya seperti itu. Dan kebanyakan para pasien itu juga ada yang sakit karena sisi psikis, pikiran. Iya, dari pikiran maupun dari rohani pun juga bisa Dari mereka rohani sakit juga. gitu. Baik. Oke, lalu berikutnya adalah tugas pelayanan di rumah sakit. Kalau pendeta di jemaat kita semua tahu ya Bapak Ibu ya, khotbah lah, perkunjungan dan lain sebagainya. Kalau pendeta di rumah sakit, tugasnya itu menopo Bu? Kalau di rumah sakit saya itu yang pertama melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang kedua itu pendampingan kepada karyawan rumah sakit. Kepada Jadi karyawan semuanya, mulai dari direktur sampai ya semua karyawan yang pastinya mendapatkan pendampingan dari pendeta rumah sakit. Artinya tidak cuma direktur, perawat-perawat, tetapi semuanya. Iya. Oke. Semuanya. Betul. Lalu ada tidak bedanya pelayanan, pendampingan di masa-masa pandemi dan sebelum pandemi? Jelas ada, karena puji Tuhan Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini menjadi salah satu rumah sakit penyangga rujukan untuk pasien COVID di Kabupaten Jombang. Nah, otomatis kami juga melayani pasien COVID. Jadi kami memang menyediakan ruang khusus untuk pasien COVID yang diberi nama ruang Bethesda. Jadi kalau selama ini kami memang mengadakan pendampingan, perkunjungan ke pasien-pasien di ruang yang biasa, kami juga mengadakan pendampingan untuk pasien-pasien di ruang Bethesda. Itu khusus. Yang memang agak berbeda ya dari biasanya. Oke.
lalu juga apakah ada pendampingan yang berbeda di masa pandemi ini kepada tenaga medis, kepada karyawan, karyawati yang ada di rumah sakit ini, ada enggak yang perbedaan juga? Jadi memang begini, sebelum ada pandemi ini kami memang rutin setiap pagi mengadakan ibadah, baik itu ibadah buka pekan, ibadah tutup pekan maupun ibadah di ruangan masing-masing. Jadi kalau buka pekan maupun tutup pekan itu kami jadi satu di gedung pertemuan 3. Tapi ketika hari Selasa sampai hari Jumat itu ada ibadah ruangan, dan kami dari tim pastoral itu yang akan berkunjung secara bergantian ke ruangan-ruangan. Jadi tetap setiap hari ada ibadah. Nah, khusus selama pandemi ini dan selama mempersiapkan diri untuk menerima pasien COVID, kami memang mengadakan pendampingan khusus untuk para perawat maupun dokter yang akan bertugas di ruang Bethesda. Nah, pendampingan khusus yang kami lakukan, jadi sebelum mereka bertugas di sana memang kami memberikan penguatan. Penguatan itu dilakukan dalam bentuk ibadah bersama, dan itu selama beberapa kali kami lakukan supaya mereka benar-benar siap untuk bisa menolong raga yang lain, dan itu para pasien COVID. Karena memang secara manusia banyak orang yang tidak siap gitu ya dengan pasien COVID. Mungkin ada khawatir atau takut dan sebagainya. Iya. Jadi mereka benar-benar disiapkan dan dikuatkan supaya nanti menolongnya juga dengan setulus hati, dan harapannya para pasien juga bisa menerima energi yang positif itu dan bisa mendapatkan kesembuhan gitu. Jadi asupannya itu tidak cukup hanya nutrisi ya. Iya, betul sekali. Tapi juga kekuatan rohani, mentalnya begitu untuk menghadapi situasi ini ya. Sehingga energi positifnya itu nyalur kepada pasien dan kemudian juga bisa bersemangat begitu ya. Iya. Oke, berikutnya adalah kalau kepada pasien sendiri, secara khusus pasien COVID-19, pendampingan seperti apa Bu? Karena kan semuanya kan ada protokolnya. Nah, kalau pendampingan pastoral apakah juga ada protokolnya begitu Bu? Iya, jadi begini. Karena kami meyakini bahwa setiap pasien yang berobat ke rumah sakit itu mereka pasti membutuhkan pendampingan pastoral. Begitu juga dengan pasien yang COVID tentunya. Mereka malah mengalami tekanan yang lebih lagi dibanding dengan pasien yang lain tentunya. Nah, pendampingan yang kami lakukan memang kami tidak bisa hadir secara nyata langsung bertatap muka gitu ya. Tetapi kami hadir melalui media-media yang ada sekarang dan secara khusus melalui WA. Jadi kami mencari nomor telepon mereka, kemudian mulai menghubungi mereka melalui WA itu tadi. Akan tetapi ketika mereka merespon secara positif ataupun tidak ya tentunya. Ketika mereka merespon positif ya kami bisa melanjutkan pendampingan kepada mereka. Tetapi kalaupun mereka secara halus atau menolak gitu ya didampingi, ya sudah, kami tidak apa-apa untuk tidak melakukan atau tidak melanjutkan pendampingan kepada pasien COVID. Tetapi sejauh ini banyak dari para pasien yang memang menerima pendampingan kami walaupun mereka pasien non-Kristen gitu. Ya. Jadi justru COVID ini mendapatkan perhatian ekstra begitu ya, karena beban mereka ini jauh lebih besar juga begitu, karena ini juga tidak hanya sekedar penyakit fisik tetapi secara sosial masyarakat masih belum siap. Nek COVID itu selalu dipandang negatif dan itu mungkin jadi tekanan batin sendiri begitu ya Bu. Iya benar. Itu. Jadi tetap dilakukan tetapi tidak bertemu. WA-an begitu mungkin lebih asik. Atau mungkin juga pernah pakai voice atau video call begitu Bu? Belum sih. Belum. Sebatas ini baru WA ya. Dan puji Tuhan banyak yang merespon juga gitu ya, untuk juga bisa dikuatkan ya. Berikutnya Ibu, apa yang menjadi kendala pendampingan secara khusus di tengah-tengah situasi COVID ini? Iya, jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami melalui WA gitu ya. Dan tentu saja ketika ada WA itu sebenarnya itu juga menjadi penghalang, karena kami tidak bisa langsung bertemu, bertatap muka dan merasakan
bagaimana sih sebenarnya perasaan yang dialami oleh pasien. Karena ketika melakukan pendampingan, sebenarnya yang ditangkap itu kan perasaannya. Betul. Dan itulah yang kemudian kami temani, kami dampingi supaya pasien itu bisa mengelola perasaannya itu. Nah, kalau lewat WA itu kan hanya sebatas tulisan. Jadi kurang bisa ditangkap perasaannya itu sih sebenarnya. Jadi kesedihannya tuh kalau misal di level-level itu seberapa begitu ya Bu ya? Iya, betul. Ini levelnya level 8 apa level 10 gitu. Kadang kan kalau WA cuman pakai emoticon gambar nangis gitu aja. Iya, itu nangisnya yang Nangisnya kayak kayak apa? apa? Iya. Gitu. Itu ya yang jadi kendalanya ya. Itu juga ya satu solusi, tapi juga jadi masih ada keterbatasan juga. Iya, betul. Mungkin Ibu punya refleksi teologis berkaitan dengan ya seputar pelayanan panjenengan. Pelayanan selama 8 bulan di sini Iya, selama ya. 8 bulan ini. Iya. Saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan umatnya, termasuk saya, dimanapun saya berada. Pasti Tuhan pasti mempersenjatai saya, memperlengkapi dengan segala sesuatu. Karena jujur ini ya, saya itu dulu sebenarnya orang yang sangat takut dengan rumah sakit. Oh, iya, itu kan sesuatu yang sangat mengejutkan mungkin ya. Dan banyak orang mungkin berpikir bahwa pendeta rumah sakit itu mesti kendel dan senang dengan orang-orang sakit begitu. Tetapi agak berbeda dengan saya. Jadi memang awalnya saya itu orang yang sangat takut dengan rumah sakit. Saya takut kalau harus melihat orang kecelakaan, apa orang meninggal begitu. Tetapi lambat laun ketika memang proses Tuhan mungkin ya, saya harus ikut CPA 2 kali, dan itu membuat saya semakin mencintai dunia rumah sakit. Dan ternyata Tuhan menempatkan saya di rumah sakit. Ya, saya yakin bahwa pasti ada maksud Tuhan. Kenapa sih kok saya harus ke rumah sakit yang notabene orang yang dulunya takut dengan rumah sakit. Iya. Dan ternyata setelah saya masuk ke rumah sakit mulai tanggal 13 Oktober 2019, tidak lama setelah itu muncullah COVID gitu ya. Awalnya wis wedi. Kemudian tahu-tahu tugas di rumah sakit, COVID maneh. Itu juga membuat saya awal ya sebagai manusia gitu ya. Aduh iki nyapa kok aku kudu pindah ning rumah sakit. Terus enek COVID mana gitu ya. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan gitu. Ya, saya memang sempat bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan kok aku iki dijalani rumah sakit sing ono COVID gitu. Tetapi semakin kesini saya lebih menyadari bahwa ternyata saya juga dibutuhkan oleh pasien-pasien yang COVID itu tadi. Melalui pendampingan yang saya lakukan ternyata mereka juga terbantu untuk terus memotivasi diri dan terus bersemangat agar bisa segera sembuh gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Iya. Dan Tuhan pasti menolong dan menyertai. Buktinya sampai sekarang. masih seger aja. Nggak usah dikatakan lagi ya. Dari sisi fisik sehat bugar gitu ya. Kan puji Tuhan, berkat tersendiri. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu Pendeta Siwi. Iya. Pesan-pesan kepada warga jemaat mungkin yang sekarang sedang menyaksikan. Iya, betul. Jadi begini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita sekarang kan memang lagi ada dalam masa pandemi COVID-19. Ya, kita harus segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi ini, karena kita tidak tahu ya sampai kapan COVID ini akan berakhir. Oleh karena itu tetap jaga jarak, jaga kesehatan, makan, minum yang bergizi, yang sehat gitu ya. Terus jangan lupa pakai masker kemanapun berada. Terus harus pakai hand sanitizer, atau mungkin kalau lebih baik lagi kalau mau cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, itu lebih baik. Dan saya ada satu kesaksian mungkin ya. Pengalaman mungkin. Iya, pengalaman begitu benar.
Jadi saya pernah memang harus mendampingi salah seorang pasien yang hasil rapidnya itu reaktif dan diduga itu adalah pasien COVID. Ketika saya mendampingi secara nyata ya, langsung begitu, sehingga saya harus menggunakan APD yang lengkap, baik itu hazmat, terus ada celmeknya juga, pakai Google, pakai face shield, pakai masker N95, masker bedah, jadi ada 2 maskernya, kemudian handscoon-nya itu yang pendek sama yang panjang, terus pakai sepatu boot itu. Saya memakai APD lengkap itu kurang lebih sekitar 30 menitan lah. Dan di situ saya merasa bahwa ternyata berat sekali pakai APD itu. Setelah selesai rasanya keringat itu sudah mengucur di mana-mana kayak sauna gitulah ya. Kayak sauna, terus ternyata hidung saya juga sangat sakit. Karena pakai N95 itu. Jadi pesan saya bahwa tenaga medis yang harus menggunakan APD seperti itu secara berjam-jam, mereka juga membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa untuk menolong orang lain. Nah, ada baiknya kalau kita bisa meringankan beban mereka. Meringankan beban. Iya, dengan cara menjaga diri kita sendiri. Begitu. Iya. Baik. Tidak terasa berapa menit ya kita ya sudah bercakap-cakap santai. Ini agak-agak kaku begitu kami. Biasanya karena Bu Siwi ini adalah adik tingkat saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi biasanya wawi-wawi begitu, Mbak. Ini harus bu. Baik, terima kasih atas waktunya dan selamat melayani, tetap semangat, jaga kesehatan dan salam buat teman-teman tim pastoral di RSK Mojowarno. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Ya, demikian bincang-bincang santai kita pada hari ini. Kiranya kita semua diingatkan akan situasi kondisi yang sampai sekarang masih juga belum bisa tertangani. Oleh sebab itu monggo sama-sama jaga diri. Menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Siwi tadi, mari kita meringankan beban tenaga medis. Dan Yesus memberkati kita semua.